Apakah penting perjamuan kudus? Adakah Paskah dan perjamuan kudus adalah perkara yang sama? Berapa seringkah kita perlu rayakan perjamuan kudus? Dan apakah seseorang yang sudah mengaku dosa dan yang diampuni saja yang layak mengikuti perjamuan kudus? Jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip. Kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saat merayakan Paskah pada malam menjelang kematiannya, Yesus menetapkan perjamuan yang bermakna yang harus diperingati sampai sekarang dan menjadi upacara terpenting dalam ibadah Kristiani. Nah, mengenai apa arti Paskah dan apa perlu dirayakan lagi Paskah, admin sudah pernah bahas di video sebelum ini. Bagi yang belum mendengarkan, linknya ada di description video ini. Nah, adakah Paskah dan perjamuan kudus adalah perkara yang sama? Perhatikan, kalau perayaan Paskah mengingatkan orang Yahudi tentang bagaimana kasih Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, manakala perjamuan kudus mengingatkan kita tentang bagaimana kasih Tuhan melalui Yesus menyelamatkan kita dari Mesir rohani, yaitu daripada perbudakan dosa. Saya ulangi. Kalau perayaan Paskah mengingatkan orang Yahudi tentang bagaimana kasih Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, manakala perjamuan kudus mengingatkan kita tentang bagaimana kasih Tuhan melalui Yesus menyelamatkan kita dari Mesir rohani, yaitu daripada perbudakan dosa. Ketika Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, ia mendirikan di tempatnya upacara yang akan menjadi peringatan tentang pengorbanannya yang besar. Pesta nasional bangsa Yahudi akan berlalu selama-lamanya. Tetapi upacara perjamuan kudus yang didirikan oleh Kristus penting dan harus dipelihara oleh para pengikutnya di seluruh dunia dan sepanjang zaman. Sampai ia datang kembali kedua kalinya dalam kuasa dan kemuliaan. Jadi upacara ini harus dirayakan. Perhatikan ayat ini. 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat inilah, pada upacaranya sendiri, Kristus bertemu dengan umatnya dan menguatkan mereka oleh hadiratnya. Semua orang yang datang dengan iman padanya akan mendapat berkat besar. Jadi perjamuan Tuhan menggantikan perayaan Paskah di zaman perjanjian lama. Upacara perjamuan kudus yang penting ini juga menunjukkan kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Upacara ini direncanakan dengan maksud agar harapan ini diingat baik-baik oleh murid-murid dalam kesukaran mereka. Di sana mereka mendapat penghiburan dalam pengharapan akan kembalinya Tuhan Yesus. Jadi seberapa pentingkah perjamuan suci ini? Oh, sangat penting. Kenapa penting? Perhatikan ayat ini. 1 Korintus 11 ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Ayat ini memberikan indikasi adanya hubungan yang erat antara kedatangan Yesus yang kedua kali dengan perjamuan kudus.
Pengorbanan Kristus membawa pembebasan dari kematian. Orang-orang percaya diselamatkan dengan mengambil bagian dari tubuh dan darahnya melalui roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus. Dan upacara ini harus dilakukan secara kudus, bukan sembrono. Artinya, dari cara pembikinan roti, juga anggurnya, serta perjalanan upacara perjamuan kudus harus berjalan secara teratur dan kudus. Dan itulah cara kita lakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi artinya umat Tuhan yang mengikuti perjamuan kudus harus mengambil roti dan anggur. Bukan roti saja. Alkitab tidak mengatakan bahwa anggur hanya pastor atau pemimpin gereja saja yang meminumnya, sehingga anggota biasa hanya makan roti. Apakah demikian, saudara-saudari? Perlu kembali kepada Alkitab. Ingat saudara-saudari, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita harus selalu ingat apa yang telah dikerjakan oleh Kristus untuk kepentingan kita. Upacara perjamuan Tuhan harus membantu kita semua untuk menyadari kewajiban kita, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga terhadap satu sama yang lain. Pertanyaan selanjutnya, berapa kalikah kita perlu rayakan perjamuan kudus? Ada gereja yang merayakan perjamuan kudus setiap bulan, ada yang 2 kali dalam sebulan, ada juga yang tiap minggu. Karena Alkitab tidak menulis secara khusus seberapa kalinya, maka ada toleransi bagi gereja-gereja untuk menentukan frekuensi upacara tersebut sesuai yang diyakini. Yang penting bukanlah frekuensinya, melainkan sikap hati umat Tuhan yang ikut mengambil bagian. Kita turut mengambil bagian dengan sikap teratur, hormat, kasih, dan puji syukur atas Tuhan Yesus yang telah menanggung beban dosa kita. Upacara-upacara kudus ini meskipun penting, bukanlah merupakan saluran rahmat. Artinya, kita tidak mendapatkan keselamatan dengan melakukannya. Karena hanya kematian Kristus saja yang dapat menyelamatkan kita. Upacara-upacara ini hanyalah merupakan sarana untuk mencapai satu tujuan dan bukan merupakan tujuan akhir. Pertanyaan seterusnya, apakah seseorang yang sudah mengaku dosa dan yang diampuni saja yang layak mengikuti perjamuan kudus? Mengenai pertanyaan ini, karena ada ajaran-ajaran tertentu yang memberi alasan bahwa jika terasa ada dosa yang belum diakui, maka tidak boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sehingga orang yang demikian perlu mengaku dosa dahulu, barulah boleh mengikuti perjamuan kudus. Apakah ini ajaran dari Alkitab? Saya mau bertanya, ketika Tuhan Yesus dalam perjamuan bersama murid-muridnya, apakah mereka semua tidak berdosa? Atau apakah mereka sudah akui dosa? Bagaimana dengan Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus? Apakah ketika Yudas mengikuti perjamuan lalu Yesus katakan, Yudas, pergi dahulu mengakui dosamu, setelah itu ikutilah perjamuan ini? Apakah demikian saudara-saudari? Yesus mengizinkan Yudas untuk berpartisipasi dalam perjamuan Tuhan meskipun dia tahu bahwa Yudas telah mencuri dan mengkhianatinya. Dia tidak melarang Yudas meskipun telah melakukan dosa-dosa itu. Faktanya, Kristus bahkan membasuh kaki Yudas. Saudara dan saudari, justru karena kita berdosa dan tidak layaklah kita perlu datang ke hadirat Tuhan. Ajaran yang mengatakan harus mengaku dosa dahulu baru layak ikut perjamuan kudus itu bukanlah Alkitabiah. Saudara-saudari, bila mana ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai Alkitab, mari kembalilah kepada Alkitab. Namun Alkitab juga mengatakan bahwa kita tidak boleh makan roti atau minum anggur yang mendatangkan hukuman bagi kita sendiri. Perhatikan ayat ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 27. Dan kemudian, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Boleh lihat di ayat 29. Jadi hanya orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya dan percaya betul atas apa yang Yesus telah lakukan yang layak mengikuti upacara perjamuan kudus. Sebagai kesimpulan, perjamuan Tuhan menggantikan perayaan Paskah pada zaman Perjanjian Lama. Perjamuan kudus bukan saja melambangkan kematian Yesus di kayu salib, tapi juga merupakan suatu pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya.
Hanya orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya dan percaya betul atas apa yang Yesus telah lakukan yang layak mengikuti upacara perjamuan kudus ini. Upacara perjamuan kudus didahului dengan pembasuhan kaki. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.